Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Masnoroy. Jadi pada video kali ini saya akan mengimplementasikan terkait Cyber Blue Team dengan metode Intrusion Detection System menggunakan tool Snort. Nah, Snort ini merupakan sebuah tool atau software yang bersifat open source, yang mana biasa digunakan untuk keperluan IDS maupun IPS. Kemudian untuk prosesnya sendiri, dia menggunakan serangkaian rule yang membantu menentukan aktivitas jaringan malicious, lalu menggunakan rule tersebut untuk menemukan paket yang cocok dengannya dan menghasilkan alert bagi pengguna Snort tersebut. Oke, langsung saja kita install Snortnya ya. Saya buka terminal. Ini saya zoom in dulu biar kelihatan. Sebelum install saya coba update dulu ya biar nggak terjadi error. Oke, tidak ada update. Install Snortnya. Size-nya 7 MB ya itu. Nah, kalau pertama kali instalasi, di sini kita akan dimintai interface ya. Interface yang akan dimonitoring oleh Snortnya itu. Nah, kita bisa cek interface-nya di ifconfig. Nah, di sini saya menggunakan interface INS33 ya dengan IP 192.168.133.132. Untuk subnet max-nya /24 ya ini. Oke, di sini kita ketik INS33 dan IP-nya 133. Untuk yang belakangnya ini kita biarkan 0 untuk rest-nya. Kemudian subnet max 24. Oke, bentar lagi. By the way, ini saya menggunakan OS Ubuntu versi 16 ya. Nah, setelah install, kita konfigurasi terlebih dahulu. Untuk letak file konfigurasinya ada di sini, cd tc. Nah, ini snort.conf ini. Kita akan edit filenya ini menggunakan nano, atau kita pakai gedit aja biar GUI. Oke, saya zoom in bisa nggak ya? Oke, tidak bisa. Nah, di sini untuk file konfigurasinya ini udah ada panduannya ya, udah lengkap. Ada step-stepnya juga, ada configure the detector, configure the base detection engine, dan lain-lain. Tapi pertama-tama kita perlu set network variabelnya ya. Di sini di ifvar homenet. Nah, ini kan statusnya masih any. Nah, kita bisa ganti menggunakan IP kita. Seperti ini. Kemudian untuk external netnya ini saya biarkan defaultnya aja ya, yaitu any. Kenapa? Jadi kalau ada attacker yang menyerang device kita kan nggak tahu tuh IP-nya yang dipakai attacker tuh berapa. Jadi kita set any itu biar siapapun attacker yang menyerang kita tuh, mau dia pakai IP berapa aja, jadi si Snortnya ini bakal tetap alert. Jadi kita nggak perlu batasin untuk external IP-nya. Di sini juga ada listnya, ada list DNS server, SMTP server. Ini saya biarkan saja secara default. Tapi kalau untuk setingkat perusahaan, biasanya ini akan dikonfigurasi lebih spesifik lagi ya. Ya, intinya untuk membedakan aja sih, kalau attackernya ini tuh memang attacker orang yang nggak dikenal atau dari tim perusahaan tersebut yang sedang melakukan penetration testing. Jadi kalau yang melakukan dari tim perusahaan tersebut kan kita bisa set tuh mau alert atau tidak Snortnya. Oke, kita next. Ini skip aja. Ini saya fokus ke rule-nya aja ya, customize rule-nya. Ini gimana? Nah, ini udah ada template-nya ya, ini rule path-nya. Nah, ini rule-nya udah dibikin dari pihak developer dan community-nya ya. Kita biarkan terlebih dahulu aja sementara. Kita save. Kemudian kita coba testing dengan komen sudo snort -t untuk testing dan reporting, kemudian -i untuk interface, -33, terakhir -c.
Dash ini untuk manggil file konfigurasinya tadi ya, disertai dengan direktorinya juga. Dc kita coba enter. Oke, kalau udah successful ini berarti udah berhasil, nggak ada yang error. Nah, untuk reportingnya di sini ada ini ya, ada jumlah rule yang udah terpasang ini dari setiap portnya. Nah, ini yang terdeteksi ini ada 3476. Nah, di sini ada ini ya, ada kalau ada output seperti ini berarti ada kemungkinan ada rule yang terduplikat. Nah, ini rule dari community-nya sih. Kita disable aja untuk rule-nya di konfigurasinya tadi. Ini saya mau pakai ini aja ya, rule yang akan saya buat aja, pakai local rule. Di sini saya disable semuanya. Kalau yang ini kan ada beberapa yang enable dan disable ya. Nah, yang disable itu yang di depannya ada ini komennya ini. Ini saya disable semua, saya berikan komen. Oke, ini udah saya disable semuanya. Ini depannya udah ada komennya, kita save. Kita coba testing lagi. Oke, successful. Nah, di sini 0 ya, karena tadi saya disable semuanya. Oke, saya rasa nggak ada yang terjadi duplikat lagi ya, normal ya. Nah, setelah itu kita bikin rule-nya. Nah, untuk bikin rule-nya kita bisa edit di folder rule-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke folder rule. Ini ada banyak ya dari community. Nah, tapi kita mau bikinnya di local rule-nya ini. Kita bisa edit. Oke, kita bisa tambahkan rule-nya di sini ya. Untuk menambahkannya dengan cara seperti ini. Ler, kemudian diikuti dengan portnya. Di sini saya pertama-tama saya menggunakan port ICMP terlebih dahulu. ICMP ini untuk ngeping ya. Kemudian IP source-nya itu yaitu ini, kemudian IP destination juga ini. Kemudian seperti ini. Homenet. Ini. Pertama kita kasih message-nya. Untuk message-nya sendiri bebas ya, mau seperti apa. Jadi misal ping data atau gini aja, ada yang lagi ngeping ya. Kemudian kita kasih SID nya 1.000.001. Nah, kenapa harus seperti ini? Kalau dari aturan Snort sendiri dia harus ini ya, lebih dari 1 juta ya. Gak tahu kenapa, mungkin kalau di bawah 1 juta dia akan bentrok mungkin dengan SID lainnya. Ini saya kasih 1.000.001 ya untuk rule pertama. Kemudian di sini ada ref. Ref ini untuk revisi. Terus apa lagi ya, class type. Class type ini hanya jenis aja sih, jenis portnya ini ICMP. Oke, seperti ini mungkin. Oke, saya rasa itu aja. Kita coba save terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita testing ya, sekarang kita jalankan snort-nya dengan komen seperti ini, sudo snort -e console -q -u snort -g snort interface -33 -c untuk konfigurasinya. Nah, seperti ini saya. Nah, untuk A ini dia untuk set alertnya dalam mode konsol. Kemudian Q ini dia untuk
apa ya, cuman untuk ini aja sih, ngilangin reportnya tadi atau bannernya tadi. Dan ini UID GID, belakangnya perlu dikasih snort ya untuk defaultnya. Dan ini tadi interface configure, kayak gitu aja. Kita run. Nah kalau udah seperti ini dia run, nggak ada yang error. Nah sekarang di sini kan saya ada VM attacker ya, kita bisa ping dari attackernya ini. Saya coba login terlebih dahulu. Sebentar. Yang kanan ini attacker. Sini saya attackernya menggunakan IP, sebentar saya lupa ya, dia interface-nya ETH0 ya. Ini IP-nya ini masih dalam satu jaringan ya, IP-nya 133 ini masih sama. Kita coba ping Ubuntu-nya 192.1.2 ini. Oke, di sini kita bisa ini ya, alert ya. Jadi attackernya ini ngeping di sini udah bisa ini nge-alert. Ini ada yang lagi ngeping nih. Oke, kita stop. Nah, untuk rule ICMP-nya tadi berhasil. Sekarang kita coba tambahkan lagi ya rule-nya. Oke, selanjutnya kita tambahkan rule kedua, rule TCP, alert TCP untuk IP source-nya ini IP destination. Untuk IP source-nya bisa lebih dibikin ini sih, spesifik lagi, tapi saya set any aja. Sini sama kayak yang di atas. Ini untuk nomor portnya, karena di sini saya pengennya deteksi FTP, jadi saya kasih port 21 untuk FTP. Message-nya awas ada sambungan FTP. SID-nya 1.2, ref-nya 1. Oke, mungkin seperti itu. Saya coba testing. Oke, di sini kita coba FTP ya. Oke, di sini FTP-nya malah connection request. Tapi di sini snore-nya ini berhasil alert. Jadi ini berhasil aja ya. Untuk FTP-nya ini saya kayaknya ada yang salah sih. Dia connection request. Oke, jadi mungkin itu aja sih untuk rule-nya. Masih bisa ditambahkan lagi sebenarnya. Jadi kita bisa tambahkan dari internet. Cari-cari aja di internet untuk rule-nya. Kita coba cari-cari. Ini juga ada untuk TCP, tadi udah. Ya mungkin untuk video kali ini saya bikinnya dua aja. Jadi ini snort ini masih bisa dieksplor lagi ya. Yang saya jelaskan tadi cuman basicnya aja, cuman 2 rule tadi yang bisa saya praktekkan. Tapi semoga ini bisa buat gambaran untuk blue team ya, untuk IDS tentunya ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mungkin kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi. Sekian, terima kasih.